Pembahasan untuk nomor 16. Kebutuhan kalori tubuh manusia dapat dihitung berdasarkan berat badan idealnya. Kebutuhan kalori seorang wanita 25 kilokal per kilo. Maksudnya ini per kilogram berat badan seorang wanita. Sedangkan kebutuhan kalori seorang laki-laki 30 kcal per kilo. Ibu memiliki berat badan ideal 45 kilo dan bapak memiliki berat badan ideal 43 kilo. Hitung selisih kebutuhan kalori mereka berdua. Nah, kita tulis lagi ya, diketahui di sini. Kita tulis yang kalorinya dulu. Kalau wanita itu ada 25 kilokal per kilonya. Sedangkan laki-laki itu ada 30. Nah, kemudian berat badan ibu. Kita tulis begini ya, kita singkat ya. Berat badan ibu 45 kilo. Sedangkan berat badan bapak itu 43 kilo. Nah, yang ditanyakan adalah selisih ya. Selisih kalori ibu dan bapak. Nah, sama seperti nomor 15 kita buat kalimat matematikanya. Nah, jadi selisihnya kita singkat S begitu ya. Selisih kalori ibu dikurangi dengan kalori bapak. Atau kalau selisih itu bisa yang besar, nanti hasilnya mana yang besar itu akan kita kurangi dengan yang kecil. Sehingga kita bisa cari dulu. Jadi kita cari dulu kalori ibu dulu. Kalori ibu berarti yang wanita tadi sini ya 25 dengan berat badan ibu. Itu kita kalikan. Kali 45. Ini sama dengan 125. Sedangkan kalori bapak itu ada 30 kilokalori per kilo dikalikan dengan 43 kilo. Nah, ini 1290. Nah, kalau sudah ketemu kita lihat yang lebih besar adalah bapak, yang lebih kecil adalah ibu. Jadi kalau selisih bisa langsung kita kurangi saja. Kita kurangi. Nah, seperti ini. Jadi sudah ketemu jawabannya yaitu 165 kilokalori. Oh maaf, tidak perlu kilo ya, karena yang dicari atau yang ditanyakan hanya kalorinya saja. Nah, berarti ini jawabannya. Nah, sekarang pembahasan untuk nomor 17. Tentukan jumlah dari 1 dikurangi 2 ditambah 3 kurangi 4 tambah 5 dikurangi 6 ditambah titik-titik ditambah yang terakhir itu sampai angka 2017 dikurangi 2018. Nah, anak-anak, ini yang dimaksud titik-titik ini kalian disuruh menambahkan. Ini 6 ya. 6 tulis lagi 7 dikurangi 8 ditambah lagi 9 dikurangi 10 ditambah lagi 11 dikurangi 12 sampai deretnya habis yang diminta yaitu 2018. Nah, kalau kalian ini ditulis semua pasti akan panjang. Jadi kita pakai cara yang
sederhana saja ya anak-anak ya. Jadi kita tulis 1 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 4 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah titik-titiknya itu sampai panjang ya anak-anak ya. Ditambah lagi 2017 dikurangi 2018. Nah, jadi ini kita pasangkan supaya lebih kecil. Nah, ini dipasangkan. Hasilnya berapa? Kan ini nanti ditambah ya. Ini. Nah, ini kan nanti juga. Nah, kalau kita pasangkan 1 dikurangi 2, ini akan negatif 1. Begitu pula ini 3 dikurangi 4. Berarti negatif 1 juga. Sama, 5 dikurangi 6, negatif 1. Dan sampai terakhir itu juga negatif 1. Nah, berarti ini kita pasang-pasangkan. Nah, kalau kita pasangkan anak-anak, berarti deretnya ini harusnya angka 1 sampai angka 2018. Tapi karena kita dipasangkan itu kan berarti 22 ya. Sehingga nanti kalian akan menghasilkan negatif 1 ini sampai panjang, tidak menghasilkan negatif 1 sebanyak 2018, tapi hanya separuhnya saja. Karena kan dipasang-pasangkan tadi, 2, 2, 2, 2 begitu. Jadi bisa dikatakan angka terakhir ini kita tulis ya, 2018 itu kita bagi 2. Nah, maksudnya ini kan angkanya dipasangkan 22 gitu. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan deret angka ini ya, selisihnya ini loh anak-anak. Ini kalau kamu jejer sampai panjang itu negatif 1-nya itu loh ada berapa negatif 1 kan begitu. Caranya dengan ini tadi. 2018 dibagi 2, yaitu hasilnya 1009. Nah, yang ditanyakan adalah jumlahnya. Berarti kalian sudah nanti akan menemukan negatif 1-nya ini ada 1009. Nah, 1009 negatif 1, umpamanya dijejer gitu ya, 1009 itu dijejer, negatif 1, negatif 1, negatif. Jadi negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1, waduh panjang. Nah, sehingga kalian bisa menggunakan cara dikalikan. Nah, di sini positif, di sini negatif, pasti hasilnya negatif. Karena dikalikan 1 berarti angkanya akan tetap. Maaf, ini adalah hasil dari jawaban ini tadi. Berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya yaitu kalau dijumlah semuanya yaitu negatif 1009. Sekarang nomor 18. Misalkan A dan B bilangan bulat positif. Sehingga A buka kurung A plus B tutup kurung sama dengan 34. Berapa nilai terkecil dari A dikurangi B? Kalau nilai terkecil berarti kita pilih angka dulu, umpamanya itu angka yang paling kecil, yaitu kita masukkan 1 ya. Nah, kita tulis di sini ya anak-anak ya. A buka kurung A plus B kemudian tutup kurung sama dengan 34. Nah, nanti pertanyaannya yaitu A dikurangi B, tapi mencari angka yang terkecil nanti ya. Jadi misalnya A ini kita anggap 1, berarti kita gantikan 1 seperti ini. Dikalikan ya anak-anak, dalam kurung ini berarti dikalikan 1, sedangkan ini dikalikan ini berarti 1B, hanya kita tulis begini saja sama dengan 34, sehingga B tetap di sini. Ini kalau loncat menjadi negatif. Nah, berarti B sama dengan 33.
Langsung kita substitusikan di sini, kita gantikan di sini. A tadi kita ambil 1, sedangkan B itu 33. Sehingga negatif 32. Nah, kalau misalnya A ini kita ganti 2, ya kita coba. A kurung A plus B sama dengan 34. Ini kita ganti 2 A-nya. Berarti kan bukan angka yang terkecil ya anak-anak ya. Dikalikan 4 di sini berarti 2B sama dengan 34. 2B sama dengan 34, ini pindah ke sini menjadi negatif. Sehingga 2B sama dengan 30. Kalau B saja berarti 30 dibagi 2. 30 dibagi 2, B sama dengan 15. Nah, kalau kita buat ke pertanyaannya seperti ini, A dikurangi B, yaitu 2 dikurangi 15. Itu jawabnya akan negatif berapa anak-anak? 13. Antara negatif 22 dengan negatif 13 itu yang lebih kecil adalah negatif 32. Jadi kalau misalnya kita ambil nanti 3 pasti hasilnya akan lebih besar. Maka dari itu jawabnya yaitu negatif 32. Karena pertanyaannya tadi adalah berapa nilai terkecil. Jadi kita pilih yang paling kecil ya. Nah, sekarang nomor 19. Meli merayakan ulang tahun pada 27 Oktober 2017. Hari tersebut usia Meli sama dengan jumlah digit dari angka tahun kelahirannya. Tahun berapa Meli dilahirkan? Nah, sekarang diumpamakan hari ini 27 Oktober 2017. Nah, di hari ini Meli ulang tahun ya, ulang tahunnya umurnya berapa kan begitu? Umurnya sama dengan digit tahun kelahiran. Ini tahun kelahirannya. Digit itu berarti ada berapa angka? Jejere itu ada berapa angka? Jadi kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4. Ini adalah digitnya ya. Jadi ulang tahunnya itu ulang tahun sama dengan digit tahun sekarang. Nah, sekarang tahun berapa? 2017, digitnya berarti ada 4 digit. Sehingga Meli lahirnya tahun berapa? Tinggal mengurangi. Dikurangi 4 ya. Sehingga Meli lahir di tahun 2013. Nah, sekarang di soal yang terakhir, nomor 20. Diberikan 2 bilangan bulat berbeda yang berjumlah. Jadi kalau 2 bilangan itu dijumlahkan hasilnya 37. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, hasil baginya adalah 3 dan masih ada sisa 5. Pertanyaannya nanti adalah berapa selisih kedua bilangan tersebut. Jadi nanti kalau dijumlah itu 37. Terus nanti kalau bilangan yang lebih besar itu dibagi dengan yang bilangan kecil, hasilnya itu harus 3 tapi masih ada sisa 5. Jadi nanti harus menemukan bilangan besarnya berapa, bilangan kecilnya berapa, sehingga anak-anak bisa menentukan berapa selisih kedua bilangan tersebut. Nah, sekarang kita mulai tulis ya. Jadi tadi A, kita anggap 2 bilangan itu A dan B. A ditambah B
itu sama dengan 37. Berarti kalau seperti ini bisa kita substitusi ya. Kita bisa ubah ini. Jadi A itu bisa kita anggap 37 dikurangi B. Kenapa jadi minus? Karena kalau kita loncat anak-anak, loncat melewati sama dengan yang di sini awalnya plus itu akan menjadi min atau negatif. Kalau di sininya negatif, kalau loncat atau pindah tempat ini akan kebalikannya, berarti positif, seperti itu ya. Nah, ini kita anggap A ditambah B sama dengan 37. Sedangkan kita itu butuh A berapa, B-nya berapa. Sehingga harus kita ganti satu huruf di sini. Jadi kita anggap A ini 37 dikurangi B. Gitu kan anak-anak ya. Misalnya begini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, berarti 1 itu dari mana? Kan begitu. Sama dengan 1 itu nanti hasilnya akan 3 dikurangi 2. Nah, jadi itu kita buat seperti ini. Hanya ini bukan angka tetapi huruf ya. Ini memang agak sulit jadi mohon diperhatikan. Kemudian tadi ada keterangan lagi, hasil baginya itu ada 3. Kalau misalnya yang besar ini, terus kemudian yang kecil ini, kalau dibagi yang besar ini, kalau dibagi dengan yang kecil itu hasilnya 3 ya, tetapi masih ada sisa 5. Jadi hasil baginya itu nanti akan 3 masih sisa 5. Berarti nanti plus 5. Itu juga akan sama, kita substitusikan. Kita anggap A. Nah, A itu yang besar sama dengan 3 kali B, karena kan hasilnya 3, B-nya kita anggap yang kecil. Nah, tapi masih ada sisa 5 seperti ini. Nah, kenapa kita juga cari A? Itu nanti kita buat persamaan ya. Jadi A di sini bisa kita gantikan dengan angka yang ini. Supaya kita cari B-nya atau kita cari A-nya, mana yang lebih mudah. Jadi A yang pertama kita temukan itu kita gantikan di sini. 37 dikurangi B. Kalau ini tetap ya kita tulis karena belum kita hitung. Ditambah 5. Nah, sekarang ada yang bisa kita hitung. Ini belum bisa dihitung, tetap ditulis. Yang ini sudah bisa dihitung meskipun tidak berbentuk angka semua, tapi bisa kita tulis 3B seperti ini ditambah 5. Nah, sekarang coba kita kelompokkan ya. Jadi dikelompokkan bagaimana Bu? Angka ketemu angka, sedangkan huruf yang ada hurufnya kita ketemukan dengan hurufnya. Nah, sama seperti soal terdahulu ya. Jadi kalau loncat dari sama dengan itu akan kebalikannya. Misalnya ini positif, akan saya pindah ke sebelah kiri, berarti dia akan menjadi negatif. Sehingga kita tulis 37 dikurangi 5. Nah, ini karena tidak berpindah, kita tulis lagi. Ini yang berpindah, di sini negatif, dia meloncat ke sebelah kanan, berarti menjadi positif B. Nah, ini akan dibaca 37 dikurangi 5. Ini bisa kamu hitung, sehingga jawabnya 32.
Tetapi yang ini tetap jangan dihilangkan B-nya. Ini yang dimaksud adalah 3B. 3B itu isinya apa? Nah, B-nya itu ada 3. Nek dijejer B, B, B. Nah, itu yang disebut dengan 3B. Ditambah lagi B lagi, ditambah 1 lagi B. Berarti ada berapa B-nya? Ada 4B. Nah, sekarang yang kalian cari adalah B. Kalau 32 ini adalah 4B, berarti B-nya, kalau B-nya cuma 1 berapa? Begitu. Harus dibagi. 32 akan kamu bagi dengan 4. Yaitu sudah ketemu 8. Sehingga kalian menemukan bahwa B sama dengan 8. Nah, bagaimana kita mencari A? Kita bisa kembali ke atas. A sama dengan 37 dikurangi B. Sedangkan B sudah ketemu 8. Kita tulis lagi di sini ya. A sama dengan 37 dikurangi 8. Sehingga ketemu A-nya yaitu 29. Nah, ini B 8 sedangkan A 29. Yang ditanyakan selisihnya. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Kita tulis selisih 29 dikurangi 8. Sehingga jawabnya adalah 21.